Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Hidayah from class 5K and dari kelas karyawan, and here I want to explain a reflection of the portrait of primary school English in Indonesia policy recommendation by Urip Sulistyo, Adi Hartono, Handoyo Pujiwidodo, dan Torik Elias. And for the first is about what insight that I have got from this article. From this article, I have got a lot of knowledge and views in the field of education, especially about teaching English for young learners in Indonesia. And then the purpose of this research in this article is to examine how English applies as a local content lessons into elementary school or to primary school in Indonesia. Di artikel ini juga mempunyai ada 2 poin penting di dalam penelitian ini. Ada 2 tujuan yang penting. Yang pertama yaitu bagaimana guru bahasa Inggris itu mengajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal di Indonesia. Dan yang kedua yaitu sejauh mana pemerintah mendukung kegiatan atau proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal di Indonesia. Selain itu, konsep dari penelitian ini yaitu to answer the need about teaching English for young learners in Indonesia. Berdasarkan dari artikel ini, ada teori gagasan yaitu ketika kita ingin memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran ke dalam sebuah kurikulum sekolah dasar, itu tidak hanya kita menentukan atau berdasarkan dari satu faktor saja, yaitu faktor linguistik. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus memikirkan atau mempertimbangkan pada beberapa faktor lagi seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik. Itu menurut Hu 2007 dan Zain 2017. Dengan kata lain bahwa pengajaran bahasa Inggris untuk young learners itu sudah menjadi sudah menjadi fenomena global karena globalisasi ekonomi dan masalah pendidikan. Dan juga di sini desain penelitiannya yaitu menggunakan studi kasus eksplorasi, yaitu peneliti mengunjungi 2 sekolah dasar di bagian barat Indonesia atau di Pulau Sumatera. Setelah itu data dikumpulkan melalui wawancara semi struktur. Periode pengumpulan data yaitu dilakukan selama 2 bulan dari Mei hingga Juni 2017. Setelah itu data dikumpulkan berdasarkan wawancara semi struktur. Setiap wawancara yaitu berlangsung kurang lebih selama 45 menit. Semua sesi wawancara itu di dalam penelitian ini semua sesi wawancara di-record audio atau direkam secara audio sehingga dapat diputar ulang berkali-kali. Pedoman wawancara yang digunakan mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti terkait isu tujuan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal, lalu bagaimana bahasa Inggris telah dilaksanakan di sekolah dasar, lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh guru bahasa Inggris dalam mengajar bahasa Inggris sebagai muatan lokal di sekolah dasar, serta dukungannya seperti apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten di daerah tertentu. Lalu sumber data dari wawancara tadi didapatkan dari 6 guru yang telah dipilih oleh peneliti. Ada 2 guru laki-laki dan 4 guru perempuan. Masing-masing guru yaitu dipilih dari 3 guru dari sekolah swasta dan 3 guru lagi dari sekolah negeri. Setelah data wawancara tersebut didapatkan, kemudian data tersebut dianalisis melalui konfirmasi dan verifikasi kebenarannya. Analisis hasil wawancara ini kemudian menghasilkan 2 subtema, yaitu yang pertama terkait tentang implementasi
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, dan yang kedua tentang dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya dari hasil data yang telah dianalisis oleh peneliti mendapatkan beberapa temuan seperti bahwa status bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di sekolah dasar yang telah disesuaikan di daerah itu menimbulkan masalah seperti tidak adanya pedoman kurikulum resmi, yang artinya dari beberapa pihak masih mempertimbangkan apakah benar bahwa pelajaran bahasa Inggris ini wajib untuk diajarkan di sekolah dasar seperti itu. Lalu yang kedua, adanya kualitas guru bahasa Inggris yang masih kurang, yang artinya masih banyak guru-guru di daerah di Indonesia itu yang masih kurang berkompeten untuk mengajar bahasa Inggris for young learners. And then yang ketiga yaitu masih kurangnya sumber belajar dan fasilitas, seperti yang kita tahu bahwa infrastruktur pendidikan di Indonesia itu masih kurang merata. Baiklah, selanjutnya yaitu dapat saya simpulkan dari artikel ini, dari penelitian ini, bahwa teaching English for young learner is not easy. Harus ada beberapa faktor yang mendukung, seperti faktor keadaan, faktor pemerintah, faktor sekolah, dan faktor kesiapan dari guru itu sendiri. Karena di negara Indonesia khususnya, bahasa Inggris sendiri adalah bahasa asing yang dimana di sekolah SD ternyata kurikulumnya itu masih dipertimbangkan. Apakah mata pelajaran bahasa Inggris dijadikan pelajaran wajib atau hanya muatan lokal saja, seperti itu. Dan dari penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi yaitu meliputi peningkatan kualitas sekolah dasar bahasa Inggris, yang artinya di sekolah dasar bahasa Inggris itu dapat ditingkatkan lagi. Lalu yang kedua, mengubah status bahasa Inggris di sekolah dasar. Lalu yang ketiga, menggabungkan pengajaran bahasa Inggris untuk pelajar muda atau teaching English for young learners, kursus ke dalam pendidikan guru prajabatan, dan program pengembangan profesional dalam jabatan. Baiklah, sekian explanation about reflection of the portrait of primary school English in Indonesia policy recommendation. That's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.